Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari sana berpikir lagi, resikonya tinggi tapi uang sedikit, akhirnya memutuskan kita merampok bank saja. Resikonya sama, tapi uangnya lebih besar. Kenapa nggak mau, kelompok saya tidak mau merampok toko emas, 2 kali kerja, dapat emasnya harus jual lagi. Makanya setelah kita pelajari, merampok bank aja. Akhirnya merampok bank yang kita rampok yaitu Bank BRI. Kenapa? Itu simbolnya milik pemerintah. Akhirnya merampok bank, dapatlah kurang lebih sekitar setengah M lebih. Singkatnya, uang-uang dari itu ada yang kita salurkan ke anak-anak yatim, ke janda-janda, dan yang paling besar dipakai untuk membeli senjata dan untuk operasional kita sendiri. Dan pada akhirnya di tahun 2013 yang pertama kali tertangkap saya oleh Pak Satori. Ketika saya lagi ngecek tadi mau membeli senjata, yaitu saya sudah pesan senjata sniper 2 buah, cuman keburu ditangkap. Saya ketangkap. Ketika ketangkap saja, Pak Satori mengetahui, saya sudah tahu ini Densus. Ketika ketangkap, cuman lebih cepat Densus ngambil pistol saya, ngambil tas saya. Padahal di tas sama di ini ada pistol dengan ada lontong, bom lontong. Ini kalau nggak cepat keambil mungkin nggak tahu gitu. Tapi kan niatan saya pengennya ditembak oleh Densus, sudah ketangkap saya masih teriak-teriak, saya ludahin, saya lawan. Bahkan sempat lolos lari sedikit, tapi cuma jalannya sudah ditutup, ya dapat lagi. Di hati saya apa benar saya, kok saya nggak ditembak-tembak ya? Padahal niat saya pengen ketembak. Kalau ditembak oleh Densus, pemahaman saya waktu itu apa? Mati syahid. Sehingga teman-teman kita bukan tidak takut mati, bukan, tapi cari mati. Kematian yang kita cari, bukan tidak takut mati, tapi mencari mati. Karena kalau dibunuh oleh orang-orang kafir, yaitu waktu pemahaman kita waktu itu Ibu Densus, kita mati syahid. Makanya dicari. Cuman ya itu, saya sendiri alhamdulillah waktu itu ya belum ditakdirkan meninggal. Kalau teman-teman saya, pimpinan-pimpinan MIB pada lewat. Nah, setelah saya masuk di Makobrimob, kan tadi niat saya untuk mengurangi beban kaum muslimin kan, untuk membantu kaum muslimin. Saya berpikir begini ketika di dalam, saya masuk, teman saya berapa orang yang meninggal dunia karena ditembak oleh Densus karena melawan, yaitu waktu penggerebekan di Cigonewah tahun 2013. Saya berpikir begini, teman-teman saya yang meninggal, anak-anaknya otomatis menjadi yatim, istri-istrinya menjadi janda. Termasuk istri saya juga dong, bukan menjadi janda, tapi di luar nggak ada yang memperhatikan. Anak saya juga. Di sana saya berpikir, ini yang saya lakukan ini benar atau tidak? Karena dibanding maslahatnya, madaratnya lebih besar. Kalaupun toh benar, misalkan apa yang saya lakukan, tapi dalam Islam ada istilah apa? Menghitung maslahat dan madarat. Ternyata madaratnya lebih besar daripada maslahat. Karena dalam kaidah usul fikih apa? Dakul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menolak suatu kerusakan didahulukan daripada melakukan perbuatan untuk mendapatkan satu amal soleh. Betul, misalkan nih apa yang saya lakukan betul. Misalkan saya terbunuh, mempunyai kemuliaan mati syahid misalkan. Tapi madaratnya anak istri saya dan kaum muslimin yang lain bagaimana? Misalkan nih kalau benar. Nah makanya karena kedangkalan ilmu kita waktu itu dan pengalaman, yaitu sudah tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz yang lebih tua dari kita atau lebih pengalaman. Yang penting mati syahid saja, itu dalam benak kita. Padahal tujuan bahwa mesti kita ketahui, berperang itu bukan tujuan. Tujuan itu ikhlas kalimat itu. Waktu itu kita menjadikan mati syahid sebagai tujuan. Di sanalah kekeliruannya. Sehingga saya berpikir kontribusi saya kepada Islam itu apa? Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu ketika kemarin mengikuti jamaah NII berpikir
kontribusi kepada Islamnya apa? Yang ada kita merasa diri kita ini paling benar, orang lain itu benar. Yang saya rasakan. Ketika saya melihat orang lain, kasihan ya, dia orang kafir, dia bodoh dan lain sebagainya. Begitu di benak kita. Nah, dari sana saya berpikir cuma karena di Makobrimob waktu itu komunitas kita semua teroris semua, pemahaman itu ya kalah. Akhirnya keras lagi saya. Bahkan dulunya 40% kerasnya menjadi 70, 80 atau bahkan 100% kerasnya ibu-ibu bapak-bapak. Sehingga apa? Puncaknya di tahun 2017, bapak saya, ibu saya, kakek saya kafirkan. Bukan di belakang. Orang mungkin hanya di belakang, tidak, depan orangnya. Bapak saya datang, assalamualaikum, saya jawab. Nggak ada senyum-senyum. Yang ada apa? Saya kasih tahu bapak saya, bapak ustaz betul, tapi bapak murtad. Depan orangnya, bukan di belakang. Bapak harus tobat, bapak harus ucapin syahadatain lagi. Kenapa? Bapak PNS. Izinkan terima. Kemudian ibu saya juga saya kafirkan. Kenapa? Karena dia nyoblos. Di benak saya dengan teman-teman saya karena sudah mendapatkan fatwa, jadi saya setelah MIB saya gabung dengan ISIS. ISIS itu bapak-bapak, ibu-ibu, namanya itu bukan ISIS. Sudah nggak ada ISIS. Yang ada Islamic State atau Darul Islam. Kalau di Indonesia NI, cuma nggak ada I-nya. Itu di sana. Nah, fatwanya tadi yang mencoblos kafir. Makanya di sana bilik-bilik pencoblosan itu karena mereka bersenjata dan punya bom apa? Dibom. Itu kalau saya masih keras seperti dulu, mungkin saya melakukan itu. Bilik-bilik pencoblosan mungkin kalau nggak dibom kita serang. Kenapa? Itu orang-orang musyrik lagi pesta. Karena mereka memilih mencoblos orang-orang yang akan membuat hukum-hukum selain hukum Allah. Itulah tauhid. Itu di benak kita sehingga halal darahnya. Ngeri kan kalau seperti itu. Dan itu semua tidak main-main. Sehingga tadi Wiranto ditusuk. Kenapa? Haji, kalau bisa membunuh orang kafir, kamu dapat pahala. Kalau kamu dibunuh oleh orang kafir, masuk surga. Coba. Mentok kan kalau seperti itu. Nah itulah paham seperti itu. Sampai saya pada tingkatan yang paling mentok apa? Saya mengkafirkan diri saya pribadi. Contoh, barang siapa yang menghadiri majlis kekafiran tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman, maka dia kafir. Ini majlis sosialisasi peningkatan deteksi dini tentang teroris intinya kan. Di benak saya waktu itu dengan teman-teman saya, acara ini adalah acara dalam rangka memerangi para mujahidin dan kaum muslimin. Ini acara diadakan oleh pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia waktu itu kita sebut tauhid. Ini acara tauhid untuk memerangi Islam. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini dengan ridho, tidak keluar, tidak mengingkari, berarti ridho dengan apa? Para tauhid memerangi kaum muslimin, berarti kafir. Ridho terhadap kekafiran, kafir. Jadi pemahamannya sampai sana. Jadi bapak-bapak, ibu ini kafir. Sampai sekarang pemahaman yang dia ada itu sampai sekarang begitu. Sehingga ketika saya duduk melihat tanpa sadar, aduh, saya kafir berarti. Saya sadar ulang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti amalan sholat saya yang dahulu hancur. Bingung. Itulah yang membuat saya bingung bapak-bapak, ibu-ibu ketika di Nusa Kambangan. Akhirnya saya begini, saya takut ini. Dikit-dikit kafir. Kalau saya mati dan kafir masuk neraka, akhirnya bingung. Bingung sendiri. Betulan, tidak 1 hari, 2 jam salah bicara, itu kekafiran. Saya sadar ulang. Sholat 2 rakaat, sadar ulang. Begitu. Itu bukan saya saja, teman-teman dulu yang di sana begitu. Bisa ditanya ke Pak Satori. Di sana saya berpikir berarti ada yang salah dengan akidah saya. Jadi itulah kalau nasihat saya di sini tadi seperti yang Pak Satori bilang, bergurulah tentang ilmu kepada ahli. Jangan sampai berburu ke medsos. Kita tidak tahu siapa di belakang medsos ini. Apakah benar-benar ulama atau orang-orang yang mengulamakan diri sendiri. Kedua, kalau ada yang mengajak pergerakan, kita lihat. 1, maslahat madaratnya.
Kedua, benar nggak ada kontribusi kepada Islamnya? Jangan sampai mau bodohin. Yang ketiga, nauzubillah, sampai terlibat kepada terorisme. Ya, aksi-aksi seperti itu. Kenapa? Satu langkah saja masuk ke dalam terorisme, pergerakan terorisme, sudah masuk delik. Itu ada dua. Kalau nggak masuk penjara, masuk kuburan. Kalau nggak masuk penjara, masuk kuburan. Nah, saya mau nanya ke ibu-ibu mau jadi janda, mau anak-anaknya jadi yatim? Ya itulah, karena dengan pemahaman yang saya pahami itu, istri kalau tidak sepemahaman dengan saya anggap ini sudah pasrah, ini sudah kafir murtad. Si suami kalau tidak sama pemahaman dengan pemahaman ini murtad. Kalau murtad berarti pasrah itu batal, cacat pernikahannya, tidak iddah 3 kurung, cuma 1 kurung boleh nikah. Dan itu terjadi di kalangan iwan-iwan saya. Sehingga ketika dia NKRI, wah kafir murtad, istrinya dinikahi sama yang lain, padahal si suaminya masih di penjara. Tanya Pak Sartori. Itu betul. Saya tidak berbohong, itu kenyataan. Sampai seseorang ikrar NKRI itu kafir murtad. Ketika sudah ada videonya, ada ininya, si istrinya ini didatangi sama iwan-iwan ini. Suami kamu sudah murtad. Berarti pernikahan kamu dengan suami kamu sudah batal, pasrah. 1 kurung dinikahi sama iwan itu. Kejadian, banyak kejadian. Sehingga si iwan ini tidak tahu kalau istrinya sudah dinikahi. Pas ditelepon, istri saya sudah dinikahi. Wah, itu bagaimana? Itulah bahaya dari pemahaman yang menyimpang. Kenapa? Ketika contohnya, waman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu kafir. Itu kalau tanpa penafsiran yang benar, semua yang datang ke pengadilan kafir dong. Semua yang membuat hukum yang tadi berhukum kepada selain hukum Allah tidak boleh, betul tidak boleh. Sebagaimana tidak bolehnya riba. Riba kan ini suatu sistem yang bukan sistem dari Allah, dari Yahudi. Apakah orang yang bekerja di bank itu kafir? Kalau dengan pemahaman itu, yang bekerja di bank, yang walaupun dia tidak menghalalkan riba ya, tapi hanya bekerja di bank saja itu sudah kafir. Padahal hanya dosa besar. Nah itu, pemahaman-pemahaman seperti itu makanya mengerikan. Tidak main-main. Kalau sudah dibilang ini kafir, itu halal harta dan darahnya, dan itu dibunuh betulan. Istrinya dinikahi betulan. Dan itu bisa ditanya ke Pak Sartori, itu banyak terjadi. Dan saya melihat ada teman saya yang seperti begitu. Nauzubillah min dzalik. Mungkin segitu saja, sedikit pengalaman dari saya. Berhati-hati dalam mengikuti atau yang mengajak kepada suatu pergerakan. Konsultasi kepada ahlinya, berilmu atau bergurulah kepada ahli ilmi yang benar-benar dia ahlinya. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.